Dendam akibat kematian orang terdekat secara tidak wajar mengantarkan seorang gadis desa menjadi pembunuh keji dalam film Thailand yang berjudul The Maid. Film ini mengisahkan tentang sesosok arwah jahat menghantui kehidupan seorang asisten rumah tangga bernama Joy. Joy diterima bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk Uma, wanita bangsawan yang memiliki seorang putri bernama Nit. Dapatkah Joy mengungkap misteri tentang arwah jahat yang menghantuinya? Mari kita bahas cerita selengkapnya. Film ini dimulai dengan pengakuan atas pengalaman seorang ART yang memutuskan berhenti bekerja di rumah mewah milik pasangan Uma dan Nirak. ART ini selalu melihat penampakan sosok boneka monyet di mana-mana. Pada suatu hari, ketika dia memegang boneka monyet, dia melihat monyet di mana-mana dan menyerang dirinya. Setelah kepergian ART itu, Uma pergi ke kamar Nit untuk menemani Nit tidur. Nit menanyakan tentang kejadian yang dialami ART itu. Uma menyangkalnya dan mengatakan itu tidak ada. Ketika Uma keluar kamar Nit, monyet itu kembali muncul. Semua yang dilihat ART itu juga dialami Nit. Dia didatangi sosok ART sehingga Uma memanggil dokter untuk memeriksa keadaan Nit. Dokter mendiagnosa Nit memiliki penyakit mental yang membuatnya berhalusinasi. Untuk mengisi kekosongan ART di rumah mereka, Uma meminta Nyonya Wan, kepala ART, untuk mencari pengganti. Joy datang ke rumah keluarga Uma sebagai ART baru. Nyonya Wan menyampaikan tugas-tugas yang akan dikerjakan Joy. Ia juga mewanti-wanti Joy agar tidak ikut campur urusan majikan mereka. Tanpa pikir panjang, Joy menuruti perintah tersebut. Kemudian Joy dibawa ke kamar anak majikannya yang bernama Nit untuk berkenalan. Nyonya Wan mengatakan kalau Nit mengalami gangguan kejiwaan karena tidak merespon pertanyaan dari Joy. Selama bekerja, Joy ditempatkan di sebuah rumah di pojokan rumah utama. Di hari pertama bekerja di kediaman Uma, Joy sudah didatangi sosok roh. Keesokan harinya, Joy dibawa menjumpai Uma. Di sini, Uma menanyakan latar belakang Joy. Tugas utama Joy di rumah itu adalah melayani Nit. Ketika Nit tidak mau tidur siang, Joy menyanyikan sebuah lagu sampai Nit tertidur. Ketika Joy berjalan keluar dari kamar Nit, dia kembali didatangi sosok roh ART. Selain menjaga Nit, Joy juga ditugaskan untuk membantu pekerjaan rumah. Sampai suatu ketika, tidak sengaja dia menyenggol suami Uma yang bernama Nirak. Untungnya Nirak tidak marah. Dia hanya bertanya tentang nama Joy, kemudian dia pun pergi. Di saat keluarga Uma makan bersama, Joy ditugaskan untuk melayani seluruh anggota keluarga. Di sana Joy ditegur Nyonya Wan karena berdiri terlalu berdekatan. Selanjutnya, Joy menemani Lady Nit mandi. Di sana, Joy mendapatkan cerita dari Lady Nit kalau ayah dan ibunya tidak pernah membawa Lady Nit keluar rumah. Joy berusaha menghibur Nit dan menjanjikan untuk membawa Nit bermain di luar. Di saat Joy sedang asyik bermain bersama Nit, pintu kamar mandi terbuka sendirinya. Joy pergi untuk memeriksa, tapi tidak menemukan apa-apa. Kemudian dia berbalik. Dia terlihat syok ketika melihat pantulan sosok di cermin. Tidak hanya Joy yang melihat sosok itu, tapi Nit juga. Joy menemukan sebuah buku di kamar Nit. Dia meminta Joy untuk membacakan buku itu. Cerita di buku mengingatkan Joy dengan masa kecilnya. Ketika Joy keluar dari kamar Nit, dia tidak menyadari ada sosok di samping tempat tidur Nit. Di scene ini,
Sudah terlihat tujuan Joy menjadi pembantu di rumah keluarga Uma, yaitu untuk mencari tahu keberadaan kakaknya. Di tengah lelapnya tidur, Ned terbangun karena kehadiran sebuah sosok. Dan ketika Ned duduk, sosok itu mendekat. Di tempat lain, Joy terlihat memasuki sebuah ruangan. Dia memeriksa isi ruangan untuk mencari informasi tentang kehilangan kakaknya. Di ruangan itu, Joy menemukan foto kakaknya. Dia memandangi foto yang dia dapatkan dan dikejutkan oleh kehadiran sosok ART. Joy melihat kembali foto itu. Sosok ART muncul kembali di hadapannya. Sehingga foto yang dipegang Joy berjatuhan. Joy berusaha keluar dari ruangan itu dan sosok ART berusaha menghalangi. Dan Joy histeris melihat sosok ART muncul kembali. Joy berlarian keluar ruangan. Sesampai di kamar Ned, Joy melihat Ned sudah berdiri di depan pintu. Ned terlihat begitu ketakutan. Sosok itu muncul di depan Ned dan pintu kamar tertutup sendiri. Joy menggedor pintu memanggil Ned, tetapi anehnya, Ned sudah berdiri di belakang Joy. Ned memberi kode kepada Joy yang menandakan sosok itu ada di hadapan Joy. Dia berlari membawa Ned pergi menjauh dari ruangan itu. Joy dan Ned melaporkan apa yang dilihatnya kepada Uma, bahwa ada sosok lain yang tinggal di rumah itu. Dengan wajah polosnya, Joy memperlihatkan foto sosok ART yang dia dan Ned lihat. Joy mengatakan kalau dia menemukan di lantai perpustakaan. Kemudian, Uma meminta Joy keluar dari kamarnya. Selepas kepergian Joy, Uma mengingat kebersamaannya dengan sosok ART yang bernama Ploy. Uma selalu merasa kesepian karena suaminya Nirak sibuk bekerja. Di sini sosok Ploy selalu ada untuk Uma dan terjalinlah cinta terlarang di antara mereka. Keesokan harinya, Joy bersama ART lainnya sedang menyiapkan makanan. Joy menanyakan tentang kematian Ploy kepada Nyonya Wan. Dan Joy tidak mendapatkan jawaban. Dia menanyakan juga kepada ART yang bernama Bon. Bon terlihat gugup menanggapi perkataan Joy. Dia mengatakan Ploy sudah pergi dari rumah itu semenjak 5 tahun yang lalu. Bon juga mengatakan kalau rumah itu tidak ada orang yang melihat sosok yang dikatakan Joy. Joy terus mencari tahu tentang Ploy kepada sopir keluarga Uma. Lelaki itu mengatakan kalau Ploy pembantu di rumah itu yang selalu menjaga Uma dengan baik. Dia selalu bisa mengatasi kesepian Uma, bahkan Ploy sudah menjadi pendamping bagi Uma. Dan pada akhirnya, Ploy pergi meninggalkan rumah. Joy pergi mengantarkan obat untuk Ned. Dari dalam kamar, dia mendengar suara Uma. Uma memarahi Ned karena gambar yang dibuatnya. Joy mendekati Ned dan menanyakan gambar yang dia buat. Ned mengatakan kalau sosok yang biru itu merupakan sosok pembantu yang sering ia lihat. Setelah itu, Joy mengintip Uma dari balik pintu. Dia melihat sosok Ploy muncul di sana. Kemudian Joy masuk dan mengambil kertas yang disimpan Uma. Di sisi lain, Joy mendengar perkataan Nirak yang meminta maaf kepada Ploy. Joy yang mengintip dari balik pintu melihat kehadiran Ploy di sana. Joy kemudian masuk. Nirak terlihat kesal dengan kehadiran Joy. Joy mengatakan kalau dia melihat seseorang di sana. Tapi Nirak tidak percaya. Dia merampas kertas gambar Ned yang dipegang Joy. Selepas kepergian Joy, Nirak memandangi sebuah foto. Bayangan masa lalu kembali muncul ketika Ploy memasuki ruang kerja Nirak. Setelah itu, di acara pesta terlihat tatapan yang penuh makna antara Nirak dan Ploy. Sedangkan di pesta itu, Nirak dan Uma hanya berpura-pura bahagia dengan pernikahannya. Di sisi lain,
mereka selalu bertengkar. Di ruangan kerja Nirak, terlihat Ploy menemaninya bermain catur. Kemudian, dia meminjam buku, dan tak lama setelah itu, hubungan terlarang di antara mereka terjadi. Nit memberitahukan kepada Joy kalau gambar yang ia buat adalah Ploy. Kemudian Joy menanyakan keberadaan Ploy kepada Nit. Dia memberikan kode dengan tatapan yang menandakan Ploy berdiri di belakang Joy. Sesaat kemudian, Joy menoleh. Sosok Ploy mendekatinya dan membawa Joy ke masa lalunya. Ploy memperlihatkan kalau dia menemui Nirak untuk memberitahukan tentang kehamilannya. Nirak terlihat senang mendengar berita itu. Kemudian, Joy juga melihat Nirak dan Uma sedang membicarakan kehamilan Ploy. Setelah itu, Ploy memperlihatkan kebersamaannya semasa hamil dengan Nirak kepada Joy. Joy histeris melihat kejadian itu. Setelah itu, Ploy menuntun Joy melihat kejadian lain. Dikala itu, Ploy menggendong bayi dan tersenyum ke arah Joy. Kemudian Ploy ke kamar mandi. Karena mendengar bayinya menangis, dia bergegas menuju ke tempat bayinya. Baru beberapa langkah berjalan, Ploy tergelincir. Joy kembali teringat akan cerita yang ia bacakan untuk Nit. Ternyata itu mengisahkan tentang perjalanan hidup Ploy. Mulai dari cinta terlarangnya bersama Uma dan perselingkuhannya dengan Nirak yang diketahui oleh Uma, serta kecemburuan Uma terhadapnya. Kejadian masa lalu berlanjut. Setelah Ploy tergelincir, dia terus menatap anaknya yang menangis. Joy berusaha membantu. Tidak lama setelah itu, Uma datang dan menutup pintu. Kemudian, dia meminta asistennya untuk membereskan semuanya. Ploy dibungkus dengan plastik dan dibawa ke suatu tempat. Melihat kejadian yang dialami saudarinya, Joy menangis. Dan tak lama setelah itu, seseorang menepuk pundaknya. Dan Joy pun kembali berada di kamar Nit. Joy berusaha menghibur diri dengan bernyanyi, dan tak lama sosok Ploy muncul menemaninya. Joy menanyakan tentang apa yang terjadi pada Ploy. Dia memutar tubuh Joy dan kembali membawa Joy ke masa lalu. Di tengah derasnya hujan, para ART diminta untuk mengubur Ploy. Padahal mereka semua tahu kalau Ploy masih hidup. Setelah itu, Joy kembali tersadar dan dia berada di halaman rumah. Dan pada akhirnya, semua teka-teki tentang kematian kakaknya terjawab sudah. Joy menyusun rencana untuk balas dendam atas kematian kakaknya. Mula-mula dia pergi ke psikiater dan menceritakan kalau dia mendapatkan pekerjaan baru. Joy berbohong kepada psikiater tentang alasan dia berhenti bekerja di tempat lama ia bekerja. Tujuan utama Joy mendatangi psikiater yaitu untuk konsultasi apakah dia diperbolehkan untuk merawat anak-anak. Setelah itu, Joy membeli semua peralatan yang ia butuhkan untuk menjalankan aksinya. Sedangkan di rumah Uma, semua orang mempersiapkan kebutuhan untuk pesta ulang tahun Uma. Semua tamu sudah berdatangan. Uma dan Nirak seperti biasanya memperlihatkan kalau dia keluarga yang begitu sempurna. Di luar rumah, Joy menjalankan aksi pertamanya. Dia mengajak Chai berbincang-bincang. Kemudian dia mengakhiri hidup Chai. Joy pergi ke dapur membantu Bon. Di sana dia kembali menanyakan tentang Ploy. Dan kemudian, Joy menjalankan kembali aksinya. Dia mengikat Bon dan memberikan ramuan keminuman para tamu. Atas perintah Uma, Nyonya Wan pergi keluar memeriksa Chai, tapi diketahui oleh Joy. Dan Joy juga mengakhiri hidup Nyonya Wan. Selanjutnya,
Joy membagikan minuman yang telah ia beri ramuan kepada semua tamu. Setelah semuanya beres, Joy kembali melanjutkan aksi balas dendamnya. Dia menghidupkan musik yang sangat keras supaya tidak ada yang mendengar teriakan Bon. Dia mulai menakut-nakuti Bon dan sampai akhirnya dia juga membabat Bon. Setelah semua beres, Joy membersihkan diri. Dan terlihat ekspresi Joy yang begitu bahagia setelah semua yang ia lakukan. Di dalam rumah, pesta tetap berlanjut. Nirak menyanyikan lagu ulang tahun untuk Uma. Uma begitu bahagia. Dan itu tidak lama, wajah Uma kembali berubah karena di sela para tamu, dia melihat kehadiran sosok Ploy. Karena Nirak pergi meninggalkan pesta, Uma meminta Joy untuk menjaga pesta dan pergi ke kamarnya. Sedangkan Joy memanfaatkan kesempatan itu. Joy pergi ke kamar Nit untuk memasang earphone dan menyalakan musik supaya Nit tidak mendengarkan kekacauan yang akan terjadi. Tak lama setelah itu, sosok Ploy kembali muncul. Di ruangan pesta, ramuan yang diberikan Joy sudah bereaksi. Semua tamu muntah darah. Semua orang di sana mendapatkan imbas dari dendam Joy terhadap keluarga Uma. Dan dengan sigap, Joy memberantas semua orang. Selanjutnya, Joy pergi menemui Uma. Uma sudah mengetahui kalau Joy adiknya Ploy. Dia menemukan surat-surat yang dikirim Joy untuk Ploy dan juga foto keluarga Joy. Uma tidak mengetahui kalau Joy sudah mengetahui penyebab kematian Ploy. Uma bersandiwara seolah-olah dia tidak tahu keberadaan Ploy. Joy mengatakan perlakuan Uma terhadap kakaknya yang tega mengubur kakaknya hidup-hidup. Pertengkaran pun terjadi dan Joy kembali menuntaskan dendamnya terhadap Uma. Di saat sekarat pun, Uma masih mencoba menyerang Joy. Dan akhirnya, Uma pergi dengan tangisannya. Ploy muncul dan membuat Uma merasakan apa yang dia rasakan di masa lalu. Nirak menelpon ayah Uma dan mengatakan kalau dia tidak membutuhkan Uma lagi. Nirak hanya melihat sosok Ploy dan dia mengikutinya. Sedangkan Joy sudah mempersiapkan semuanya untuk Nirak. Dengan bantuan Joy, Ploy menuntaskan dendamnya terhadap Nirak. Setelah semua beres, Joy ke kamar Nit dan membangunkan Nit. Setelah semua kejadian, Joy membawa Nit keluar dari rumah itu. Akhir cerita, Joy menangisi semua yang telah terjadi. Terima kasih telah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.